Atambua, belunews.com. Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC, Atambua berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal hasil tembakau di wilayah Atambua dan TTU. Dari penemuan tersebut, terdapat 11 juta batang rokok tersebut jenis sigaret putih mesin atau SPM, merek Marlboro yang dilekati pita cukai palsu. Keberhasilan Bea Cukai Atambua tersebut merupakan hasil bersinergi dengan Karwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT atau Bali Nusra, Imigrasi Atambua, serta Polres Belu dan Polres Timur Tengah Utara atau TTU untuk melakukan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai atau BKC berupa hasil tembakau, rokok ilegal dalam jumlah besar. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC Atambua pada Selasa 16 Desember 2025, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT, R. Fajar Doni Cahyadi, berikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan Bea dan Cukai Atambua dalam rangkaian penindakan rokok ilegal yang baru saja dilakukan. Perlu kami sampaikan, hari ini kita melakukan press release untuk 11 juta batang hasil tembakau ilegal yang diduga menggunakan pita cukai palsu. Ya. Dan sebagaimana saya sampaikan bahwa keberhasilan melakukan penindakan 11 juta batang hasil tembakau ilegal ini dimulai dengan kita melakukan penindakan sebelumnya, di mana telah berhasil melakukan penindakan terhadap 138.000 lebih daripada rokok ilegal ini, dan seluruh anggota melakukan pengembangan penelitian mendalam, penelitian lebih lanjut, dan akhirnya ditemukan keterkaitan dan kemudian kita bisa melakukan penindakan 11 juta batang rokok ilegal ini. Perlu saya sampaikan bahwa terhadap penindakan ini telah dilakukan proses lebih lanjut, yaitu kami telah melakukan penyidikan. Ya, kami telah melakukan penyidikan dan kemudian kami melakukan penangkapan dan menahanan terhadap 3 tersangka yang diduga berperan di dalam melakukan pemasukan dan kemudian juga akan melakukan peredaran rokok ilegal ini. Untuk terduga pelaku ini apakah warga negara Cina semua atau ada warga negara Indonesia? Ya, untuk sementara bahwa yang kita lakukan penangkapan dan penahanan ini ketiganya adalah warga negara asing dari Cina, dan tadi yang saya sampaikan belum kami jelaskan terkait dengan modusnya, bahwa modusnya adalah dia menyimpan di dalam pertama di dalam rumah, setelah itu dilakukan pengembangan, dan kemudian ternyata anggota bisa menghubungkan ada benang merahnya, dan sehingga kami bisa mendapati sebuah gudang dan ditemukan 11 juta batang rokok ilegal ini. Ini terus di dalam proses. Yang pertama kita akan lakukan pengenaan pasalnya adalah pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Cukai, Undang-Undang 11 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang 39. Dan yang terpenting, saya mohon dukungan dari Bapak-Bapak sekalian untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa peran serta masyarakat ini sangat penting. Ya, tanpa ada informasi dari masyarakat, maka kita tidak bisa membongkar adanya praktek-praktek ilegal. Mari kita jaga negeri ini secara bersama-sama, dan saya sekali lagi mohon dukungan dari Bapak-Bapak sekalian untuk menyampaikan dan berharap bahwa rokok ilegal ini bisa hilang dari Atambua dan kemudian juga di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Keberhasilan rekan-rekan di Bea Cukai Atambua dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal ini merupakan upaya terus-menerus atau continuous effort. Ini adalah pesan tegas bahwa Bea Cukai tidak akan memberi ruang bagi peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah perbatasan, ungkap Fajar.
Kepala Kantor Bea Cukai Atambua, Bambang Tutukope, menegaskan bahwa keberhasilan penindakan ini merupakan hasil sinergi yang kuat antar instansi dalam menjaga wilayah perbatasan dari peredaran barang ilegal. Penindakan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya dalam melindungi masyarakat dan mengamankan penerimaan negara dari peredaran rokok ilegal, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan disalahgunakan oleh jaringan penyelundupan lintas negara, ujar Bambang. Adapun jumlah tersangka sebanyak 3 orang warga negara asing yang berasal dari Cina dan dikenakan pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Cukai, dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Total kerugian dari hasil rokok ilegal tersebut sebanyak 12.324.455.000 rupiah. Langkah tegas ini dinilai sebagai bukti konkret kehadiran negara di wilayah perbatasan dalam mengamankan hak keuangan negara dan melindungi masyarakat. Dalam keterangannya, R. Fajar Doni Cahyadi menegaskan bahwa penindakan ini bukanlah operasi insidental semata, melainkan bagian dari strategi pengawasan yang berkelanjutan.